Contohnya seperti ini. Ini tadi praktek pedagogis pembelajaran berbasis eksperimen, kemitraan, guru kelas lain, misalnya guru PJK, orang tua, komunitas, lingkungan pembelajaran, ruang kelas, lapangan, dan sebagainya. Terus pemanfaatan digital, video. Nah sekarang tentang pengalaman belajar. Saya pembelajaran tadi contohnya seperti itu berkampanye. Sekarang pengalaman belajar. Guru harus merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana menerapkan itu? RPP-nya kayak begini. Jadi kegiatan awal berkesadaran, bermakna. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi maksudnya 3 prinsip itu dimunculkan di sini. Awal ini bukan berkesan ya, berkesadaran sama bermakna. Menurut jadi gak usah diuraikan kecil. Apa kegiatannya langkah pembelajaran awal pembukaan ini? Orientasi guru, mengucapkan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran, persepsi yang tadi saya sebutkan stimulus tadi, menggiring siswa supaya masuk ke ranah berkesadaran. Guru meminta peserta didik melakukan gerakan sederhana seperti menarik meja, mendorong kursi, melempar bola. Apa yang kalian lakukan untuk membuat benda ini bergerak? Mengapa bola yang kalian lempar bisa jatuh ke bawah dan sebagainya? Ini stimulus yang tadi saya contohkan matahari tadi, atau berjuta-juta ton air di langit. Kemudian guru memotivasi, menjelaskan tujuan pembelajaran apa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran apa. Bisa ada asesmen awal, misalnya dorongan dan tarikan. Anak-anak, apa kegiatan mendorong, apa kegiatan menarik. Kemudian kegiatan inti untuk menyelipkan 3 pilar pembelajaran mendalam. Ya inti di dalamnya apa? Ada berkesadaran, ada bermakna, dan menggembirakan. Ditulis di sini. Kemudian baru langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama itu pemahaman. Guru menampilkan beberapa gambar video. Ditulis lebih baik. Seperti ini. Kegiatan inti. A. Memahami. Tadi kan teori dulu ya. Memahami dalam kurung berkesadaran atau bermakna apa itu? Pengalaman belajar kan ada 3 tadi ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi di sini kegiatan inti ditulis pengalaman belajar. A. Memahami dalam kurung berkesadaran. Ini dia di enter bawah. Pengalaman belajar di bawahnya A. Memahami dalam kurung berkesadaran atau bermakna. Berkesadaran bermakna. Jadi sepanjang proses pembelajaran ini siswa sadar bermakna. Kurang saja yang menyenangkan, ditulis, menggembirakan, bermakna dan menggembirakan. Stimulus, guru menyampaikan materi dan sebagainya. Setelah memahami 1, 2, 3, 4, 5, anak paham kan? Terus berikutnya kita mengaplikasikan. Pengalaman belajar yang B. Ditulis seperti juga nggak apa-apa, di enter juga nggak apa-apa. Pengalaman belajar yang bagian B. Apa mengaplikasi dan kurang bermakna menggembirakan. Diaplikasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaan dan kesimpulan mereka. Ini sebenarnya mengaplikasi yang pengumpulan data ini sudah mengaplikasi ini. Ini susunannya kurang pas. Ini masuk pengumpulan data, peserta didik melakukan percobaan sederhana di dalam kelas. Ini sudah mengaplikasi, jadi ini di copy paste di dalam ini soal. Mengaplikasi intinya praktek-praktek yang bersifat langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Terus pengalaman belajar yang terakhir yaitu pengalaman belajar C, merefleksi. Merefleksi ini berkesadaran, bermakna, menyenangkan juga apa-apa dikumpulkan di sini. Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Terus guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang dia alami. Ini contoh ya, mungkin guru menanyakan kepada peserta didik apa yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran hari ini. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi itu dimasuk di kegiatan inti. Kemudian penutup. Penutup itu memberikan penguatan, membuat kesimpulan, doa dan salam. Terus mungkin di penutup itu ada asesmen. Asesmen bisa lisan, tanya, atau mungkin kertas pertanyaan dan sebagainya. Bu, ini adalah materi dari hal yang harus ada di dalam modul ajar. Ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian ada asesmen. Bu, itu analisis RPP, struktur atau sistematika RPP di dalam pembelajaran mendalam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi yang terakhir. Nah, struktur RPP tadi sudah ada ya, sampai ini tadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kemarin ada pertanyaan, Pak, asesmen 3 asesmen ini masih dipakai? Iya, jawabannya iya. Ada asesmen awal tadi bisa dilakukan di saat awal pembelajaran, atau kalau membuat RPP-nya kan di awal semester nggak apa-apa, pemetaan. Misalnya siswa sampai tanya tentang selama 1 semester itu pelajaran apa ya. Untuk pemetaan atau asesmen awal itu bisa dengan dua hal. Satu, kognitif. Kognitif itu nanti menyimpulkan siswa lemah, belum berkembang ya, siswa cukup, siswa bagus. Jadi kurang, cukup, baik dalam hal menguasai materi. Itu pengetahuan. Jadi pengetahuannya rendah, pengetahuannya sedang, pengetahuannya tinggi. Dalam hal apa menjelaskan. Terus yang kedua itu non kognitif. Non kognitif itu ada yang gaya belajar, kinestetik, masih kan mungkin ya, audio visual. Gaya belajar ini bukan berarti lebar perbedaannya. Siswa yang kinestetik belum tentu dia audio, bisa saja dia kinestetik juga audio, dia juga visual. Jadi tipis berbeda. Terus mungkin ada siswa yang bakat minat di bidang olahraga, minat di bidang seni. Mungkin sampai tanya, kalau hari Minggu kamu senang sepak bola apa gambar? Saya senang gambar Pak, berarti DE bakat minatnya seni. Itu asesmen awal. Terus asesmen proses pembelajaran namanya formatif. Formatif itu adalah penilaian pada proses. Ketika panjenengan menerangkan pembagian, ada siswa, sama kan keliling ya, ada siswa nggak bisa, ya sampai ajari langsung saat itu. Atau mungkin setelah kita menerangkan materi tentang perkalian, penjumlahan dan pembagian di terangno, wabe, anak-anak sudah paham, sudah. Atau mungkin ada yang ngaco, saya belum memahami pembagian, maka sampai ulang lagi pembelajaran pembagian. Saya Pak nggak bisa, nggak ngerti kalau pembagian
di atas 1000 sampai balik mana. Nah itu penilaian diproses, nggak usah dicatat, nggak usah dimasukkan rapot. Itu penilaian pada secara langsung ya, ketika panjenengan nerangno ada siswa yang belum paham, maka dibaleni lagi, dibaleni secara klasikal boleh, atau per kelompok, per individu juga boleh didatangkan. Kamu sudah ngerti min ditambah plus ini sama dengan apa, min kali plus sama dengan min apa plus, sudah paham belum Pak? Nah sama secara individu atau mungkin secara klasikal, itu penilaian proses atau penilaian formatif. Terus yang terakhir itu penilaian akhir pembelajaran, itu sumatif. Sumatif itu minimal 2 tujuan pembelajaran. Kalau di buku, kalau panjenengan pakai buku ya di bab 1 sudah berakhir. Bab 1 itu kan banyak tujuan ya. Selesai baru diadakan sumatif 1. Setelah itu buka bab 2. Selesai sumatif 2, buka bab 3, selesai sumatif 3, buka bab 4, selesai sumatif 4. Nah sumatif 1, 2, 3, 4 dijumlah di rata-rata nilainya berapa, ditambah 2 kali nilai sumatif akhir semester, dibagi 2, jadilah nilai rapor. Untuk memberi deskripsi, panjenengan perhatikan di sumatif itu, atau catatan anekdot namanya ya. Selama di formatif ada anak yang lebihnya apa gitu. Terus untuk penilaian akhir semester ini nggak harus soal tok. Selain soal mungkin portofolio, mungkin unjuk kerja, atau mungkin produk karya. Untuk memberi ilustrasi, memberi narasi. Kalau hanya soal saja maka nilainya ketemu 8 karena nggak bisa menarasikan. Kayak untuk di bidang apa. Nah untuk tahu unggul di bidang apa, biasanya guru kan melakukan analisis, evaluasi, dan seterusnya. Itu Bu asesmen. Asesmennya nanti diharapkan banyak menggunakan tadi jurnal ya, yang sebagai Pak catat tadi, jurnal sama portofolio. Jadi jurnal itu catatan. Catatan itu catatan anekdot. Apa catatan anekdot itu? Selembar kertas sama kondisi hari tanggal, hari Kamis tanggal 30 Juni. Terus yang menjadikan amati, siswa ini dapat mengerjakan dengan baik soal pembagian. Siswa ini dapat melakukan praktek dengan baik start dalam atletik, misalnya gitu. Itu catatan anekdot. Jadi panjenengan harus punya orek-orekan gitu di buku kecil. Baik Ibu, Bapak, seperti ini. Jadi yang harus ada di dalam modul ajar itu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Untuk desain pembelajaran dan seterusnya yang wajib ada itu tadi. Tapi saran saya 4 hal ini harus kita cantumkan saja, biar nggak bowong, untuk membuat modul ajar sempurna, biar kita punya pengalaman. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke ini Pak Pembuat. Silakan Pak. Oke, di rumah pendidikan sudah disediakan. Saya tinggal nunggu. Nanti tapi pembukanya harus pakai akun belajar ID. Ya sampai buka di ruang GTK di perangkat aja. Sudah ada. Dan di komponen modul ajar yang dari Kemendikbud di rumah pendidikan ini sudah lengkap, sudah mengandung unsur 4 tadi Pak. Identifikasi, pengalaman belajar. Iya. Kalau panjenengan mengunduh di rumah pendidikan
identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, SPM itu sudah ada. Kita tinggal ATM, analisis sampai unduh, terus di ATM, dianalisis, ditiru, dimodifikasi. Gitu Pak. Oke, dirubah misalnya tujuannya sesuai dengan yang sampai taruh, udah nama kepala sekolah, nama guru, terus langkah-langkah pembelajaran itu saya nggak cocok, ini ya sampai lupa. Terus kompetensi awal siswa kan nggak sama ya. Kompetensi murid sampai yang di RPP-nya rumah pendidikan kan nggak bodoh, sampai lupa. Kenapa Pak? Semua guru jelas berbeda, tujuannya pun tadi kan kita membuat debat ini ya. Tujuannya ada yang saya mulai dari nomor 2, saya terus urutan kedua 1, 2, 1, 3. Mungkin ada guru yang urutan pertama ya 1, 2, 3, 4 berurut ya nggak apa-apa. Jadi semua guru berbeda-beda. Maksudnya berbeda itu urutannya, mungkin materi yang dia sampaikan. Tapi intinya materinya harus sesuai dengan CP. Ini langkahnya tadi Pak, kita harus punya ini. Kita harus punya analisis CP. Jadi di KKG harus ada, misalnya membuat tujuan pembelajaran 1 tahun, kelas 1 itu pelajarannya opoe. Nah ini terangkum dalam tujuan. Nah tujuan ini kan ada indikator, tadi kan ada yang menyebutkan, tadi menyanyikan ya, mengenal lagu kebangsaan. Terus indikatornya apa? Tujuannya sampai ganti. Siswa bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya nggak apa-apa, tapi kan terusnya ini mengenal lagu kebangsaan. Siswa dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau di TK itu ada indikator pencapaian tujuan. Mengenal bendera negara. Terus indikatornya apa? Siswa dapat menyebutkan warna bendera, atau siswa dapat menjelaskan warna bendera Indonesia gitu. Indikatornya. Tapi itu paling double kerja. Terus langsung diri saja ya, sama saja. Jadi antar guru nanti terus sebabnya UAS itu harus dihapus. Karena guru ini menerangkan tentang mengenal bendera negara itu sampai bendera negara tetangga Malaysia, Singapura gitu. Terus sementara SD yang 1 hanya cukup mengenal bendera negara yang disantro. Kalau soalnya dibuat sama, mungkin saja si pembuat soal warna bendera Singapura, misalnya gitu. Itulah sebabnya ujian itu yang berhak menguji itu guru. Kalau seandainya ada ujian bersama, itu semata-mata harus disepakati berdasarkan karakteristik. Kemudian 1, 2, 3 kan dekat, berarti karakteristik bodoh, gaya belajar atau kognitif siswa mungkin menengah bawah. Soalnya nggak usah tinggi-tinggi. Tapi ketika dibuat oleh KKG kan diberikan ke sekolah, dicek dulu, wah ini belum tak korek, tak ganti, ya nggak apa-apa. Jadi sing berhak menilai siswa adalah guru. Terus sebabnya maka ujian bareng serentak sak kota dihapus. Nggak ada ujian bersama, nggak ono. Karena simulan guru berdasarkan karakteristik guru. RPP ini juga berbeda. Berbeda apanya tujuannya. Tapi kalau panjenengan munggah gawe maneh didelok mengunduh dari rumah pendidikan mirip dengan apa yang saya inginkan dari itu ya Pak Bopo. Gitu Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Gitu. Berarti ini kita membuat satu RPP, satu modul nggak Pak? Nggak usah, modul ajar Bu. Oh RPP-nya nggak usah. Di RPP itu modul ajar. Nama lain dari modul ajar, tapi modul ajar itu lebih lengkap isinya. Ada metode, ada pengalaman belajar. Tapi kalau RPP hanya tujuan, langkah kegiatan sama asesmen. Wis. Kita membuat apa? Kita membuat modul supaya kita profesional. Kita kan profesional.
Nah, supaya nggak membebani, maka kita membuat minta tolong AI sama mengunduh di rumah pendidikan. Hari ini kita bertemu untuk latihan, Bu. Misalnya panjenengan mengunduh ke rumah pendidikan. Nah, mengunduh itu kita kan nggak ngerti kok bisa seperti ini langkah-langkahnya apa ya. Makanya hari ini kita ngumpul. Kalau seandainya di workshop yang sesungguhnya, yuk kita harus mulai dari menganalisis dulu, menganalisis CP dulu, kita membuat tujuan terus ATP-nya gitu, baru mikir modul. Sing bener itu semua guru wajib mempunyai ini. Analisis CP ada administrasinya, analisis CP itu dulu analisis CP kok itu moro-moro ujug-ujug. Apa RPP ini kayak ini tujuannya dari mana ini? Dari CP. Kalau kita workshop sih sebenarnya gawe tujuan dari Pancasila itu berhari-hari itu, bisa 1 minggu. Kan ada 4 elemen ya. Yang pertama kan Pancasila kok termasuk Undang-Undang 45. Setelah itu Bhinneka, lalu kewargaan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya cepat. Ada lagi Bu pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, Bu, di workshop itu ada break. Break itu berhenti, terusan belenger. Yang mau break kayak ini? Belum Bu, ini masih pengenalan, terus sistematika RPP, terus yang terakhir itu membuat modul ajar dengan AI. Itu materi terakhir. Dilanjut atau break Bu? Lanjut. Apa break? Lanjut. Break dulu aja. Oh iya break, ya break dulu ya. Makannya udah siap kan? Oh iya wes. Makanya yang udah siap break mawar. Kasih yang perlu mulai jadi. Ya, mohon maaf ya. Saya kira tadi selesai ini terus makan. Tapi memang kita perlu istirahat dulu. Apalagi kalau ice begini langsung makan saja ya nanti ya. Baik Bapak Ibu, berarti ini sekarang sudah jam 11 lebih 17. Zuhur itu jam berapa? 12. Jadi nanti setelah makan dengan sholat balik ke sini jam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guru SD mengajar. Apa bedanya mendidik dengan mengajar? Kalau mendidik menanamkan akhlak, karakter. Kalau mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan. Kalau tugas guru hanya mengajar, Google lebih pintar daripada sampean. Tapi Google tidak akan bisa bagaimana cara mendidik, mengajarkan sopan santun, mengajarkan agar tidak sombong, mengajarkan agar rendah hati. Google tidak bisa. Jadi panjenengan guru hari ini tugas utamanya adalah mendidik. Bapak Ibu, PISA itu program internasional penilaian anak. Tadi sudah saya sampaikan. Mengapa anak Indonesia rendah? Karena skillnya, karena hanya 1%. Karena anak Indonesia tidak suka membaca. Itulah sebabnya maka Pak Nadiem pun dihapus, diganti ujian berbasis komputer, ABKA, asesmen berbasis komputer. Istilahnya apa yang ditanti itu Bu? Asesmen nasional berbasis komputer. Mengapa isinya hanya numerasi dan literasi tok? Isinya hanya literasi dan numerasi yang diujikan. Nah, guru yang kreatif pasti bertanya, mengapa ujian nasional 5 mapel kok diganti hanya literasi numerasi? Karena murid kita gemar membacanya rendah. Itulah sebabnya maka pemerintah Kota Malang yang lalu mengadakan FLS 3N.
Dulu kan 2N Bu ya, 3N. Sekarang satunya itu sastra. Terus kemudian di dalam ujian kelas 5 nanti literasi itu ada literasi fiksi, non fiksi dan seterusnya. Dan semuanya mengarah pada 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa itu siswa Indonesia harus satunya N, membaca, harus rajin membaca. Setelah itu anak Indonesia harus bisa berbicara, menyampaikan isi hati, kritis, kreatif. Terus yang ketiga, anak Indonesia harus bisa menulis. Menulis bukan hanya sekedar tulis A yang benar gini, bukan. Menulis itu mengungkapkan ungkapan hati, dituliskan. Hari ini saya belajar matematika, hari ini saya belajar workshop di aula SDN Tirta Mulyo 1. Itu namanya menulis. Apakah guru bisa menulis? Bisa. Kemudian yang terakhir, mendengar. Siswa Indonesia harus bisa mendengar apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh orang lain. Itulah namanya 4 keterampilan di dalam literasi. Numerasi, bilangan, geometri, aljabar dan sebagainya. Zaman dulu itu ada sebuah buku bacaan bahasa Indonesia. Siapa yang era zaman saya tahun 70-an itu ada buku pelajaran bahasa Indonesia, ada buku bacaan. Di buku bacaan itu tokohnya namanya Budi. Ini Budi, masih ingat Bu ya? Terus di bacaan itu ada dongeng, judulnya yang tengah sangat terkenal, Ikan Gabus dan Nenek. Nenek dan ikan gabus, masih ingat Bu? Guru tadi kan tugasnya mendidik itu kan menanamkan karakter. Saya tak memberi contoh dongeng sebentar. Sepulang dari sini mohon Ibu ceritakan dongeng ini ke anak-anak. Salah satu, atau boleh Ibu baca di pustakaan, didongengkan ke anak-anak. Boleh Bu, saya dongeng sebentar. Boleh. Refresh deh sampai nggak jenuh ngurusi modul kok. Dongeng. Di tengah hutan belantara yang lebat, ada seorang nenek tua berbaju combang-camping, lusuh dengan rambut ikal digelung berwarna putih, sedang berjalan tertatih menebangi ranting-ranting kering. Dia adalah seorang nenek tua yang miskin, yang sangat miskin. Dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Hasilnya dia belikan beras untuk kehidupan sehari-hari. Suatu ketika musim kemarau panjang tiba. Sungai-sungai mengering. Nenek terkejut ketika melewati sebuah danau yang kering kerontang. Di sana ada beberapa ikan gabus sedang menggelepar. Kehausan. Si nenek jongkok. Alhamdulillah, aku menemukan beberapa ekor ikan gabus. Akan ku jual ke pasar, ku belikan beras. Aku mungkin beberapa hari tidak cari kayu bakar. Sisanya akan ku makan. Pasti lezat. Nenek jongkok hendak mengambil ikan gabus yang kelaparan tadi. Namun ketika tangannya hendak menyentuh, dia iba melihat tatapan mata ikan gabus yang paling besar. Kasihan ya, kalau seandainya ku ambil, dia mungkin tidak bisa hidup dengan tenang dengan teman-temannya. Dia urungkan. Ketika dia urungkan itu, nenek terkejut karena ikan gabus yang paling besar itu bisa berbicara. Ikan gabus itu berdoa, ya Tuhan, berilah hamba hujan. Ya Tuhan, berilah hamba hujan, sampai 3 kali. Dan aneh, tiba-tiba langit yang tadinya cerah biru terbentang menjadi gelap, tertutup awan hitam. Lalu kemudian petir menyambar dan hujan turun dengan deras. Nenek pun lalu minggir berteduh. Tak lama kemudian setelah reda nenek pulang. Sepanjang perjalanan dia merenungkan apa yang dikatakan ikan gabus. Ikan gabus itu berdoa. Aku bisa melakukan hal yang sama. Di dalam rumah, ketika malam tiba, nenek berdoa menirukan yang dilakukan ikan gabus. Ya Tuhan, berilah hamba uang. Suaranya keras, diulang-ulang. Ya Tuhan, berilah hamba uang. Suaranya membahana dibawa angin ke rumah-rumah tetangga. Ada tetangga yang kaya merasa terganggu. Orang ajar, nenek itu mengganggu tidurku.
Aku mulai sore tadi tidak bisa tidur sampai sekarang diganggu oleh suaranya yang berisik. Awas kalau kamu tidak berhenti, saya tunggu sampai hitungan ke-10. Enggak berhenti. Saya menggelis orang kaya tadi mengambil karung diisi dengan pecahan genting. Lalu pecahan genting itu dibawa ke depan rumah nenek. Kamu tidak bisa diam. Mungkin karung koni yang berisi genting ini akan mendiamkanmu. Tetap saja, ya Tuhan, berilah hamba uang. Sampai keselip si orang kaya tadi naik ke atas genting, persis di atasnya si nenek. Nenek berdoa kelihatan, kemudian dijatuhkan. Rasakan ini, baru kamu bisa diam, ganggu tidur saya saja. Jatuh, menimpa tubuh nenek. Tubuh yang keluarga itu pun langsung tidak sadarkan diri. Ketika sadar siuman, nenek terkejut. Karung yang di bawah, di sampingnya itu berbunyi keriting. Kemudian dia buka karena penasaran. Isinya ternyata emas permata 1 karung. Nenek bahagia. Ya Tuhan, terima kasih, doaku kamu kabulkan. Sejak saat itu nenek menjadi orang kaya. Setiap hari pasnya ketika kehabisan uang dijual, diberikan beras. Kaya, terkenal sekampung. Si orang kaya tadi iri. Waduh, orang itu biasanya berebutan, sekarang kaya raya. Aku mungkin bisa mencontohnya. Pembantuku, iya Pak, ambil karung 2, isi dengan pecahan genteng, batu dan sebagainya. Untuk apa Pak? Kalau saya tanya, nanti malam saya akan berdoa. Kamu naik ke atas genteng, jatuhkan 2 karung itu. Pikirannya orang kaya, 2 karung kan dari 2 karung emas. Wah, dia ketika tengah malam dia berdoa, ya Tuhan, berilah hamba uang. Si pembantu bingung. Jangan saya kok suruh naik genteng menjatuhkan tempat tubuhnya, gimana ini? Tapi ini perintah juragan harus saya lakukan. Si pembantu naik ke atas genteng. Lalu kemudian 2 karung dijatuhkan bersamaan, persis mengenai tubuh orang kaya itu. Si orang kaya karena ketinggian beban berat dia pingsan. Kemudian mengenai kakinya, mengenai tangannya. Ketika dia siuman, dia mendapati kakinya nggak bisa digerakkan. Dia menjumpai tangannya patah. Kemudian dengan pelan, dia dengan bahagia, dengan penuh harap membuka karung. Ternyata apa yang terjadi? Karungnya tetap berisi batu. Kurang ajar, doaku tidak diterima, kakiku patah, tanganku juga patah. Tuhan, kau tidak adil. Akhirnya si orang kaya itu kesakitan. Dia tidak bisa bekerja. Dia hanya tidur-tiduran terlentang di tempat tidur. Kakinya tidak bisa digunakan, dibawa ke dokter. Sampai habis uang banyak, harta bendanya dijual, tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Hanya dia jatuh miskin. Si nenek tua itu baik hati. Ditolongnya si orang kaya itu, dikasih makan, dikasih uang, sehingga dia berbagi kekayaannya dengan si orang kaya. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru, dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, kita harus berbagi, kita harus bisa menolong orang yang kekurangan. Tepuk tangan. Guru harus bisa mendongeng, guru harus bisa menggambar, menari dan sebagainya. Ketika panjenengan bisa berpuisilah, sehingga kejenuhan suasana kelas akan tercairkan, sehingga suasana kelas menyenangkan. Itu harapan dari Kemendikbud. Demikian Bapak Ibu, sepintas intermezzo untuk rakyat saja. Sekarang kita kembali ke materi. Sampai kan punya HP. Kita akan membuat modul ajar dan learning. Tadi susunannya panjenengan sudah paham. Silakan sampai buka HP. Buka HP-nya Bu. Buka Google. Langkah pertama ya. Buka HP, buka Google, sampai ketik Gemini AI. Gemini AI. Terus sampai ketik di Google Gemini AI gitu ya. Sudah Bu? Pembelaan makhluk hidup, masih tujuannya apa gitu Bu? Di CP harus dibedakan Bu. Bukan di struktur kurikulum, barangkali di struktur kurikulum ada terbaru. DW IPS
Baik, kalau bisa Ketua KKG mohon ke depan. في جميع الأحوال الآفات وتكفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من الشرك وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها في الغيب جميع الخيرات بالحياة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا تقبل منا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعن لسان قلبنا بخشيتك يا الله يا الله يا الله وسر بطاعتك يا الله يا الله ya Allah, tingkatkanlah kecerahan kami dalam gugus tugas